Oke. Selamat Ya, Win. malam, Bapak-Bapak semua. Selamat malam. Selamat Malam, bertemu Win. kembali di PA malam hari ini. Mari kita akan terlebih dahulu menyerahkan PA malam hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Semua ini terjadi karena anugerah-Mu, sehingga kami semua boleh bersama-sama, sekelompok bisa berkumpul, dan bisa bersama-sama belajar akan pemahaman tentang firman-Mu pada malam hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, dan kami juga memohon kiranya Tuhan sendiri yang mengarahkan hati kami, pikiran kami untuk bisa fokus akan apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin terhalang atau ada hambatan sehingga tidak bisa ikut PA malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka dan mempertemukan kami kembali untuk Kamis yang akan datang. Kami menyerahkan PA malam hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita akan bahas langsung aja pertanyaan-pertanyaan PA malam hari ini. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 1. Namun terlebih dahulu silakan Coach Cicun membaca Roma pasal 3 ayat 19 sampai 26. Silakan. Saya tak buka Alkitab dulu. Roma 3. Ono de anu, kagetok yo, cilik-cilik yo. Ini ya, Roma 3 ayat 19 sampai 26. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih. Mari kita akan membahas pertanyaan nomor 1. Saya akan membacakannya. Bayangkan Anda adalah seorang hakim. Seorang yang Anda kasih dibawa ke depan Anda untuk proses pengadilan. Manakah yang lebih menggoda untuk dikompromikan, keadilan Anda atau kasih Anda? Jelaskan mengapa. Jadi kita bayangkan bahwa kita ini hakim. Bagaimana kalau yang kita adili itu anak kita? Pastinya kalau saya ini ya, pastinya saya ditempatkan pada posisi yang saya bingung. Mau pilih yang anak saya atau mau pilih keadilan saya, ketegasan saya, atau kewajiban saya sebagai hakim harus bagaimana. Saya sebagai manusia tentunya mengarah ke milih anak saya. Karena saya manusia berdosa. Seperti itu. Itu kalau Ya saya. sama, ya sama.
Kalau Saya milik kasihan dan melihat anak kasih, saya dan tidak tega. milik kasihnya karena Ya, yang dibawa adalah orang yang dikasihi, orang yang iya, dekat dengan kita. iya. Mm-mm. Itu Naluri karena saya manusia, sebagai pasti. manusia. Naluri manusia lah pasti ya. Masih milih anak sendiri lah. Secara manusia seperti itu. Nggak bisa dipungkiri kalau kita ngomong, enggak lah, mungkin ya masih tergoda karena kelihatannya nggak tego, melihat anaknya nggak tego. Itu kalau saya ini karena yang di sini yang ditanyakan bagaimana Anda, jadi jawabnya seperti itu. Kalau Coach Icun sama berarti. Sama itu. Jessica dibawa ke depannya Coach Icun. Mungkin ini Sama ya. Anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Dibebaskan bisa ngoni bisa. Oh. Tapi kalau ini ya, misal kalau kita sendiri bayangkan kita tuh betul-betul hakimnya gitu ya. Memang mungkin karena kita tidak, ya di sini kan tidak ada jabatannya hakim ya. Kita mungkin agak sulit untuk ya lebih sulit lagi gitu ya, merasakan istilahnya atmosfer kalau kita imajinasikan kondisi misalnya ada di ruang pengadilan, terus tiba-tiba terdakwanya itu adalah orang yang kita kasih dan kita sendiri ini jabatannya hakim. Jelas kan jabatannya hakim kan pasti ada tugas, tanggung jawab, ada kewajiban, terus dia juga berada di bawah, istilahnya bukan sewenang-wenang mau menentukan. Dia kan harus berdasarkan hukum, gitu ya, berdasarkan hukum, fakta-fakta, bukan berdasarkan perasaannya. Gitu. Kalau berdasarkan perasaan ya, aduh ini istilahnya anakku sendiri atau ibuku sendiri, bapakku sendiri dan lain sebagainya. Tapi kan kalau misalnya betul-betul posisi kita adalah seorang hakim, berarti kan harus istilahnya secara hukum mengadilinya, berdasarkan fakta-fakta dan lain sebagainya. Kan tidak bisa main perasaan istilahnya gitu ya. Ya bisa segera main perasaan. Mungkin ya ini sangat-sangat dilema, pasti sangat-sangat dilema sekali gitu ya. Di satu sisi secara pengadilan dia harus tetap konsisten dengan hukum, tapi di satu sisi dia harus istilahnya main perasaan juga karena ini kan orang yang sangat dia kasih dan lain sebagainya. Sulit intinya sulit di sini untuk menentukan manakah yang harus kita pilih, mau kita ini kan keadilan atau kasih itu gitu. Iya. Atau mungkin bisa dijatuhi hukuman, tapi di penjaranya itu dikasih tempat yang lumayan tidak sengsara. Tapi kalau hukum nggak bisa gitu. Dibawain, katanya itu bisa loh Kak. Dibawain kasur, penjaranya dikasih AC gitu, ditempatkan di tempat yang berbeda. Nonton YouTube ini penjara-penjara para koruptor yang apa ya? Iya. Ratusan juta. Mata najuan. Tapi hukum nggak bisa tebak hukum. Atau kalau enggak setiap hari dikirimi makanan-makanan yang enak-enak, jadi di situ anaknya enggak menderita. Mungkin aja diistimewakan gitu ya, Bu. Seperti itu. Tapi pasti ada lah pertimbangan khusus ya. Jadi yang pasti lebih diringankan. Pasti hak istimewanya ya. Lebih ini punya pengaruh lah. Pasti dia kasih nyuap itu penjaganya juga supaya dibaik-baikin. Paling seperti itu ya, secara manusia zaman sekarang kayaknya seperti itu. Orang-orang yang di sel yang berduit itu kan seperti itu. Anaknya hakim kan pasti juga berduit. Itu yang ini ya nggak konsisten dengan hukum. Tapi kalau saya hakimnya konsisten, istilah dia betul-betul menjalankan fungsinya gitu ya sebagai hakim yang dia pasti lebih ini harus taat kepada hukum, karena hukum kan tidak memandang bulu ya, mau dia apa, penting kan dia mengadili berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan
apa putusannya seperti itu. Mungkin aja kalau hakimnya bijak, Kak, dimasukkan penjara malah nggak dikirimi, nggak diapa-apaan, ben-beno diajar karo polisi nih, ben kapok anaknya, ben belajar rapi gitu. Mungkin ada juga yang hakimnya berimat, supaya anaknya menjadi baik, wes kalau diajari orang tuanya nggak manut, wes ben digepuin di penjara. Mungkin aja bisa seperti itu. Oke, nomor 2, Bu. Ya. Sekarang nomor 2. Hubungan apa yang Anda lihat antara hukum, iman, dan kebenaran? Nah, ini Pak Novian ini. Saya tadi di sini mandek ya. Cari jawabannya enggak bisa. Hubungan apa yang Anda lihat antara hukum, iman, dan kebenaran? Hubungan ketiganya apa? Kalau kebenaran itu istilahnya ada apa ya? Kebenaran itu menunjukkan jalan hidup kita. Jalan hidup kita harus benar. Nah, kalau hanya kebenaran tanpa adanya hukum, maka orang yang tidak benar dengan orang yang benar tidak bisa dibedakan. Hukum ini menyebabkan kebenaran itu bisa ditegakkan karena kalau tidak benar, maka dia harus dilakukan hukuman. Hanya kalau hubungannya dengan iman ini yang mungkin nanti masuk ke bab-bab selanjutnya ya. Kalau di sini di nomor 2 ini. Tadi ya bingung hubungannya apa ya sama iman. Jadi bagaimana Pak? Hubungannya berarti dengan imannya? Kalau dihubungkan dengan iman nanti ya pada saat kita menerima Tuhan Yesus itu. Iman kepada Tuhan Yesus yang melakukan hukum dan menjadi pembela bagi kita. Kenapa? Karena dia melaksanakan hukum itu dengan sempurna. Yang sudah mati bagi kita. Lalu iman itu, kita beriman pada kebenaran Tuhan Yesus sehingga kita diselamatkan. Kalau iman itu tanpa ada Tuhan Yesus, hanya hukum dan kebenaran ya nggak ada artinya ya. Mau diimani siapa? Ya. Itu. Ini Pak Adi Wijaya kok hitam semua ya? Di ya videonya. Hilang. Kalau Kak Yudi gimana Kak? Sama awalnya baca pertanyaannya agak bingung juga. Ya. Apa gitu. Aku tadi ya gitu ya. Tak lewati ya. Iya. Mungkin ini ya. Bingung saya. Langsung kaitkan dengan pengajaran Alkitab saja ya, mungkin gitu ya. Kalau hukum kan ketika kita baca hukum Taurat dan lain sebagainya, mungkin saya intinya mau ngomong langsung aja ke ini ya, setiap manusia berdosa itu kan pantas untuk dihukum. Ya, termasuk kita pada dasarnya gitu ya, pantas untuk dihukum. Nah, untuk lepas daripada hukuman ini kan, istilah dalam pengadilan gitu ya, dalam pengadilan kita sini semua orang yang bersalah. Kita ini semua orang yang bersalah, kita datang mengharap terhadap pengadilan Tuhan. Nah, kita kan orang yang pantas seharusnya dihukum. Nah, untuk bebas daripada hukuman ini kan kita butuh pembenaran. Butuh pembenaran. Nah, kalau dari sisi kita sendiri, kita ketahuan kok kita mencuri, misalnya begitu, diperhadapkan ya kita jatuh dalam dosa, intinya kan begitu. Nah, cuma kan kalau di dalam kita kaitkan langsung dengan pengajaran Alkitab kan, seperti kata Dr. Novian tadi kan, Tuhan Yesus sendiri yang menjadi, misalnya, yang membenarkan kita, yang menebus kita, yang membebaskan kita dari hukuman ini. Kita nggak bisa, karena sudah sangat terang benderang bahwa kita lahir dalam dosa, kita melakukan dosa, kita berbuat dosa, dan kita pantas untuk dihukum. Dihukum oleh Tuhan, sangat-sangat pantas untuk dihukum oleh Tuhan. Tapi ya itu, untuk lepas dari hukuman ini, kita butuh pembenaran. Dan pembenaran tidak bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri. Harus ada orang lain. Nah, itu yang kita yakini bahwa Tuhan Yesus yang membenarkan kita, menggantikan kita dengan cara mati di atas kayu salib, dan lain sebagainya. Nah, ini semua kita terima melalui apa? Melalui iman.
percaya kita melalui iman. Kalau saya boleh kaitkan segitu ketiganya ini. Jadi melalui iman percaya kita terima pembenaran ini. Sehingga apa? Di dalam Yesus kita terbebas dari hukuman itu. Gitu. Jadi iman kan sebagai, kan jelas-jelas Alkitab mengatakan kita diselamatkan melalui iman. Kita dibenarkan melalui iman. Dan ini yang membuat kita terhindar dari hukuman. Seperti kata Roma pasal berapa itu, yang ayat pertama itu, di dalam Dia kita tidak ada hukuman lagi. Gitu. Itu berbicara tentang yang ini ya, yang hukuman kekal itu. Oke, itu saja. Jadi kaitannya berarti gini Kak ya. Ketika kita beriman, hukuman kita mendapat pembenaran dari Allah, jadi kita terhindar dari hukuman gitu Pak. Bagaimana maksudnya? Kenapa Bu? Coba diulang lagi. Sorry. Ketika Allah itu sudah memberi iman kepada kita, dianugerahkan iman. Iman kan anugerah ya juga. Terus kita dapat pembenaran dari Allah sehingga terhindar dari hukuman. Kalau dikait-kaitkan apa? Seperti itu ya Kak ya? Betul. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita kan menerima pembenaran dari Tuhan nih. Bukan kita yang membenarkan diri, tapi kita menerima pembenaran dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ya. Nah, yang itu yang kita terima melalui iman. Bukan melalui perbuatan kan, kata Efesus pasal 2 itu, bukan melalui usaha perbuatan, tapi melalui iman, anugerah Tuhan juga. Nah, kalau kita sudah menerima itu, pasti, kata Tuhan, kata firman Tuhan, pasti kita tuh akan terhindar dari hukuman yang akan datang. Itu sudah pasti loh jaminannya di dalam Tuhan. Gitu. Kalau saya kaitkan sih, apa ya kita kaitkan mungkin seperti itu ya, antara iman, kebenaran atau pembenaran gitu ya, kebenaran dengan hukuman ini. Ya. Berarti ada kaitannya Kak ya, 3 hal itu berarti. Kalau boleh dikaitkan secara pengajaran kita ada kesananya gitu. Ya. Sudah bisa dilanjut apa Pak Nufian mau menambahkan? Bisa dikaitkan kalau kita lihat dari dimensi rohani atau Alkitab. Ya itu. Di dimensi hukum, istilahnya hukum dan kebenaran di kehidupan sehari-hari, misalkan hakim dalam kehidupan sehari-hari, ya itu kelihatannya masih agak susah ya. Misalkan kita ditilang, hukum berarti polisi. Ini lepas dari keluar dari pertanyaan nomor 1 Pak ya. Tadi saya mikirnya ada kaitannya dengan nomor 1. Kaitkan dengan Alkitab saja. Iya. Kalau dengan hukum sekuler gitu. Kalau nomor 1 tadi saya bingung. Ya, kalau dengan Alkitab berarti betul Kak ada kaitannya. Saya baru ingat. Nomor 3. Bisa nomor 3. Hukum di ayat 19 mengarah pada hukum Allah yang dinyatakan dalam kitab Yahudi, terutama 5 buku pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Hukum Allah diekspresikan dengan ringkas, tetapi jelas dalam 10 perintah. Ketika kita mencoba untuk diterima Allah dengan melakukan hukumnya, melakukan 10 hukum tadi, apa yang menjadi tembok batu atau rintangan yang terus menghalangi? Ayat 20. Panjang ini pertanyaannya nomor 3. Apa itu? Bagaimana Kak? Mungkin Dr. Novian dulu. Ya, karena pada hukum Allah yang nyatakan. Mengarah dari hukum Allah yang disebut.
Oh ya, mungkin begini. Jadi hukum Taurat itu diberikan hukum itu. supaya kita bisa bedakan mana kebenaran yang tidak benar. Seluruh hukum Taurat itu sudah kedapatan menjadi orang yang tidak benar. Nah, ketika kita mencoba untuk diterima Allah dengan melakukan hukumnya, apa yang menjadi rintangan terputus ya suara. yang terus menghalangi, yaitu karena kita sudah jatuh. Ya. Di punya saya agak terputus-putus ya suaranya Dokter Novia. Ya, tadi ada ini anak saya lagi debat. Oh. Jadi kita tidak bisa dibenarkan untuk melaksanakan hukum Taurat itu karena kita memang nggak mampu. Dan Allah membenarkan jika kita melaksanakan 100% dari hukum itu. Dan kita pasti tidak bisa melaksanakan 100% ya. Itu akan menjadi batu atau rintangan yang terus menghalangi kita untuk bisa diterima Allah. Pertanyaannya, ketika kita mencoba 100% bisa melakukan, ya tetap tidak diterima ya Pak ya? Tidak bisa. Karena kita, gini, jadi Allah itu hanya bisa menerima orang yang 100% melakukan hukum Taurat. Tapi adakah orang yang bisa 100%? Iya, tidak ada. Nah, itu pertanyaannya, ya toh? Iya, ya Pak. Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang menghalangi intinya kembali lagi bahwa kita adalah manusia berdosa ya Pak ya. Ya. Karena dosa kita yang menjadi penghalang. Ya. Misalnya ini ya, misalnya kayak kan istilahnya kalau menurut saya itu Rasul Paulus salah satu rasul yang membawa suatu pembaharuan makna juga sih di dalam pemahaman hukum Taurat ya. Kalau orang-orang Yahudi kan memang mereka melakukan hukum Taurat supaya mereka tuh bisa dibenarkan. Dibenarkan oleh karena mereka melakukan hukum Taurat. Ya hampir miriplah dengan konsep semua kepercayaan gitu ya. Mereka melakukan sesuatu dan berharap dengan mereka melakukan sesuatu ini mereka bisa diperkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya pikir sih konsep ini di luar kekristenan hampir semua melakukan ini, mempunyai konsep ini, kecuali kekristenan gitu ya. Termasuk juga orang-orang yang mempunyai hukum Taurat, orang-orang Yahudi. Tapi di dalam bagian yang lain, misalnya dalam kitab Ibrani itu ada satu ayat mengatakan begini, Ibrani 10 ayat 3, tetapi justru oleh korban-korban itu, bagian dari perintah-perintah hukum Taurat, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosanya. Akan adanya dosanya. Jadi justru melalui hukum Taurat ini, seharusnya kita orang-orang yang berharap pembenaran melalui hukum Taurat ini jadi sadar. Justru saya ini orang berdosa. Artinya apa? Ini ada banyak hukum, dan saya tidak bisa melakukannya. Kata Dr. Novia tadi, kita tidak bisa sempurna untuk melakukannya. Justru, waduh ada hukum ini, waduh saya tidak bisa melakukan ini, ada hukum ini, saya tidak bisa melakukan ini, ada hukum ini. Seandainya pun bisa, misalnya orang-orang fasik, tapi Tuhan itu selalu mencela kemunafikan. Nah, balik lagi nanti ada kemunafikan, sekalipun melakukannya dengan di luarnya begitu luar biasa, tapi di dalamnya begitu munafik dan lain sebagainya. Justru dengan hukum Taurat ini, kita menjadi disadarkan, oh ya, kita ini orang berdosa, nggak sanggup melakukan semuanya ini. Nggak bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya nanti di ayat 20 itu kan, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi kalau justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Justru melalui hukum Taurat itu kita tahu, oh saya nggak bisa mencapai standar ini, saya nggak bisa mencapai standar ini, saya nggak bisa mencapai standar ini melalui usaha perbuatan saya. Jadi misalnya seperti itu. Nah, ini kan suatu perspektif yang lain gitu ya, yang mungkin orang-orang Yahudi nggak bisa menerimanya gitu, nggak bisa menerimanya karena bagi mereka melakukan ini supaya mereka bisa diselamatkan, supaya mereka bisa diperkenan oleh Tuhan Allah mereka. Tapi justru Rasul Paulus di dalam Roma ini ya, kitab Roma ini justru mengatakan oleh hukum Taurat orang mengenal dosanya. Kita jadi sadar nggak bisa melakukan
semua hukum Taurat, nggak bisa melakukan dengan sempurna, kita banyak cacat celah di hadapan Tuhan, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, Kak. Nomor 4, Pak, bisa? Nomor 4, jika ketaatan pada hukum Allah tak dapat membenarkan kita di hadapannya, apa nilai dari hukum Allah tersebut? Ayat 20 sampai 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat 20 kan, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, seperti yang saya bilang tadi itu, justru melalui di dalam hukum Taurat itu kita diingatkan akan dosa-dosa kita. Terus ayat 21 ya. 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi. Dan ayat 21, 22 itu kan menurut saya berkaitan ya. Karena ayat 22 itu kan menjelaskan yaitu, yang dijelaskan ayat 22 ini menjelaskan ayat 21, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ya, jadi balik lagi, kita harus kembali kepada iman. Jika ketaatan pada hukum Allah tak dapat membenarkan kita di hadapannya, apa nilai dari hukum? Pertanyaan apa nilainya ya? Kalau saya melihat dari ayat ini ya, nilai daripada hukum Taurat itu justru menghantarkan kita kepada Kristus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita melihat hukum Taurat, kita tidak bisa melakukannya, kan gitu, melihat diri kita tidak bisa sempurna melakukannya, bahkan ada banyak cacat celah, bahkan mungkin ada banyak kemunafikan ketika kita merasa bisa melakukannya, justru hal itu mengantarkan kita kepada juru selamat yang lain. Artinya kan kita tidak bisa mengandalkan diri kita untuk melakukan hukum Taurat. Justru itu membawa kita kepada suatu konsep pembenaran yang lain. Ayat 22 itu yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi dalam ayat ini sih saya melihat apa nilai hukum Allah tersebut menghantarkan kita kepada kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Gitu. Oke, itu dari saya. Hukum Taurat terlalu berat ya untuk diterapkan ya. Terlalu berat. Berat kok. Karena di hukum Taurat itu sendiri kita tuh harus tanpa cacat celah. Ya, tidak ada cacat celah sama sekali. Sama sekali. Semuanya harus sempurna. Harus sempurna. Untuk manusia kan tidak mungkin sempurna. Iya, makanya. Makanya kita tuh jadi, aduh, aku nggak bisa ini. Jadi gitu kita tuh, aduh nggak bisa, aku ini berdosa. Banyak melanggarnya daripada melakukannya. Terus sekalipun melakukannya gitu ya, misal orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus kan mereka menganggap bisa toh melakukannya toh. Maka mereka, misal kita bandingkan dengan doanya orang Farisi dengan si pemungut cukai itu kan, Tuhan, aku tuh begini, aku tuh melakukan ini, aku enggak begini, enggak begitu, dan lain sebagainya. Tapi justru ketika mereka merasa bisa melakukan itu, justru Tuhan mencela kemunafikan. Nah, justru mereka tuh jadi munafik gitu loh. Jadi munafik, jadi suka merendahkan orang lain, istilah sombong rohani gitu ya. Padahal ya bukan rohani juga sih mereka itu gitu. Bukan rohani juga. Nah, itu yang dicela oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Justru jadi dipamerkan akan apa yang kita justru jadi tambah-tambah dosa. Justru jadi tambah dosa. Dan celakanya kan mereka nggak sadar gitu ya, malah menentang Tuhan Yesus gitu ya. Karena Yesus sudah jelas ngomong,
kamu memang melakukan ini, tapi belas kasihan, keadilan. Padahal itu kan roh dari hukumnya itu yang ditinggalkan. Mereka melakukan kulit-kulitnya kelihatan ini, tapi sungguhnya roh dari hukum itu belas kasihan, keadilan, itu yang mereka tinggalkan. Itu yang Tuhan Yesus secara khususnya untuk orang-orang Farisi ya, yang mereka merasa, wah aku bisa loh melakukan hukum Taurat ini ketat loh, hafal hukum Taurat, melakukannya juga ketat ini. Itu batu sandungan yang tanpa mereka sadari mereka buat sendiri. Nah itu. Jadi sombong rohani ya gitu. Nah itu. Betul. Oke. Lanjut. Bu Win, lanjut Bu Win. Di mute Bu Win. Nyala speaker-nya Bu Win. Oh ya, pertanyaan nomor 5. Ya. Bagaimana menjadi benar di hadapan Allah berbeda dengan menjadi orang baik? Ayat 21, 24. Woi. Nomor 5, Kak. Bagaimana menjadi benar di hadapan Allah berbeda dengan menjadi orang baik? Atau berarti dapat diterima secara sosial. Berdasarkan ayat 21-24. Tadi saya menjawabnya, orang baik belum tentu benar di hadapan Allah. Tetapi orang benar di hadapan Allah itu ya dibenarkan karena iman. Jadi bukan karena usahanya menjadi baik, tapi karena iman. Tapi kalau orang baik, itu di hadapan orang sekitarnya, di hadapan teman-temannya itu ya baik, diterima. Tapi belum tentu orang yang diterima teman-teman, itu Tuhan terima, gitu loh maksudnya. Jadi baik ya dengan benar itu berbeda. Kalau baik itu menurut ukuran manusia, kalau benar itu menurut ukuran Allah. Bagaimana? Kak Yud, Pak Novian? Jadi kalau benar di hadapan Allah ini adalah standar yang mutlak ya. Tapi kalau menjadi orang baik dapat diterima secara sosial, baik itu belum tentu benar semua. Jadi bisa aja kita merasa bahwa seseorang itu baik pada kita, misal ya, kita disuap dengan seseorang, orang itu memberi kepada kita barang-barang, tapi barang-barang itu berasal dari korupsi atau apa. Nah, kita merasa bahwa orang itu baik. Tapi apakah orang itu benar? Enggak, karena barang-barangnya kan berasal dari curi atau apa Ya, tapi kita ngomong, oh kamu baik karena kamu ngasih saya macam-macam. Nah, kalau kebenaran di hadapan Allah, semuanya harus benar ketika memberi dengan tulus, motivator, pemberiannya benar, semuanya juga benar. Itu kalau saya. Mungkin istilahnya baik belum tentu benar gitu ya. Tapi orang baik, walaupun dilihat orang baik, belum tentu benar di hadapan Allah. Tapi kadang-kadang saya itu melihatnya kebaikan itu kadang-kadang ini secara yang saya rasakan dan saya tahu baik dengan orang itu kadang-kadang kita didorong oleh apa? Pencitraan. Yang saya tahu itu. Kok kayak pejabat artis apa? Menjaga bahwa anggapan orang bahwa kita ini loh baik. Jadi kita selalu melakukan baik walaupun kadang-kadang kebaikan kita itu supaya image-nya baik gitu ya. Bagaimana? Supaya dikenal orang baik. Pokoknya orang lihat kita baik gitu. Ya, kadang-kadang itu namanya saya enggak ngerti apa kata pencitraan itu bagaimana. Tapi sekarang saya cari tahu, lihat-lihat, oh ternyata pencitraan itu seperti itu. Ya. Mencari perhatian ya.
pencitraan tuh apa? Mencari perhatian, mencari kebenaran di hadapan orang tuanya, mencari pencitraan itu biar dilihat orang baik, ingin dikenal selalu baik, orang ini gitu ya. Anggapan orang selalu kalau pencitraan itu ya biasanya negatif ya, dipuji orang yang pasti ya. Biasanya baik-baik. politikus biasanya. Ya. Ada satu pendapat mencitrakan baik, padahal mari ngono ya korupsi. Ada satu pejabat kubu sebelah melakukan kebaikan, terus kubu sebelah ya itu pencitraan. Pencitraan. Padahal kalau nggak jadi, baiknya juga nggak jadi. Ayat 20. Benar di hadapan Allah berbeda dengan menjadi orang baik. Kalau di ayat ini kita iman Kristen meyakini ya, ayat yang keberapa tadi? 24 itu ya, karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita itu menjadi benar itu sebenarnya lebih tepat itu dibenarkan. Pasif ya, kita tuh pasif. Karena semuanya Allah yang mengerjakan kita di dalam Yesus Kristus. Nah itu kebenaran kita yang sejati. Kebenaran kita yang sejati adalah Allah yang membenarkan kita di dalam Yesus Kristus. Tentu ini beda konsepnya dengan orang dunia. Kalau orang dunia kan dia berusaha menjadi baik. Ini dalam konteks keselamatan ya. Mereka berusaha untuk menjadi baik supaya mereka diperkenan oleh Tuhan mereka. Mereka melakukan ini dan lain sebagainya. Mungkin di hadapan manusia ya pencitraan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan Allah ya supaya mudah-mudahan menambah pahala saya, mudah-mudahan menambah ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita orang Kristen, sekali lagi, ya kita dibenarkan. Dibenarkan melalui iman dalam Yesus Kristus, dan itu semua kasih karunia. Kasih karunia itu kan artinya pemberian cuma-cuma, keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus bagi kita orang berdosa, yang tidak layak, yang tidak bisa membenarkan diri, yang pada dasarnya juga orang yang jahat, yang memberontak kepada Tuhan. Jadi ini beda, sangat beda sekali. Menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah dengan menjadi orang yang baik gitu ya. Nah, kalau ini, sekarang kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin istilah orang baik ini mungkin perubahan hidup ya, dalam hidup kita orang Kristen ya. Tentu sebagai orang percaya ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita percaya itu, kita dibenarkan oleh Tuhan ya, kita juga harus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi sekali lagi, kan bukan untuk kita supaya selamat, gitu, supaya selamat. Tapi ya mungkin untuk kita mengucap syukur, berterima kasih, dan itu buah-buah dari iman yang sejati kita di hadapan Tuhan. Ya. Lanjut, Pak, nomor 6. Kok Cicun nih? Nomor 6, Kak Cicun. Di-unmute. Speaker-nya. Nomor 6 ya. Apakah peran Allah dalam pembenaran kita di hadapannya? Ayat 24-26. Dan apakah peran kita dalam pembenaran di hadapan Allah? Peran Allah dalam pembenaran kita di hadapannya bahwa kita itu semua sama ya, seperti ayat 22, ayat 24-26. Tidak ada perbedaan antara orang yang diselamatkan, semuanya sama di hadapan Allah. Semua dibenarkan di hadapan Tuhan. Apakah peran Allah dalam Ayat 24, dan oleh karena kasih, karena Allah telah memberikan kasih-Nya secara cuma-cuma kepada kita semua. Dan kita semua ditebus, itulah karena kasih Kristus ya. Dan Allah yang sudah menentukan jalan pendamaian karena penebusan oleh darah Kristus. Sehingga semuanya boleh dibenarkan di hadapan Allah. Cuma terkadang hal yang sulit dipahami oleh semua yang lain
itu kan kata-kata karena percaya saja kita selamat. Gitu ya. Itu yang sulit diterima oleh yang lain, benar ya. Ya padahal sebenarnya kan konsepnya tidak seperti itu. Bahwa kita memang menerima dulu, menerima akan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, tapi kan juga ada jalannya, kan ada. Nggak cuma terima terus berbuat saenake dhewe nonyoi orang ya. Coba nggak bisa. Ko Cicun, mungkin kalau katanya Ko Cicun tadi, asal terima aja, asal percaya saja kita selamat. Itu dialami oleh orang yang mau 5 menit lagi meninggal, mungkin itu bisa. Ya, itu bisa. Percaya saja dia selamat. Tapi kalau jalan kehidupannya masih panjang, kita kan ada isinya. Nah, kadang kata-kata seperti itu kan sulit untuk diterima dengan yang lain. Gitu. Nah, sebagai umat Tuhan, kita kan tahu bahwa apa yang harus juga dijalani, bahwa juga nggak mudah untuk mengikut Tuhan. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, ada ketaatan. Terima Tuhan Yesus itu ada konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayar, Pak Cicun. Jadi kalau di sini bukan peran Allah dalam pembenaran kita di kedepannya, peran Allah itu yaitu pertama memberikan kasih karunia, lalu dia sendiri yang menyediakan penebusan dosa. Jadi selain kasih karunia, dia juga menyediakan korban penebusan dosa. Korbannya siapa? Ya Allah sendiri dalam bentuk Yesus Kristus ya. Lalu peran kita dalam pembenaran sebenarnya tidak ada, Pak. Tidak ada. Hanya dia mengatakan bahwa kita bisa beriman untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Kalaupun itu disebut peran, sebenarnya kita bisa beriman pun karena kasih karunia daripada Tuhan juga. Ya. Lalu ada prinsipnya seperti ini. Kita tidak percaya bahwa berbuat baik supaya selamat. Jadi kita tidak percaya bahwa kita memiliki peran atau seperti orang di luar Kristen, bahwa dengan melakukan banyak perbuatan baik, ritual, dia bisa memperoleh keselamatan. Tapi kita diselamatkan dulu, atau percaya bahwa kita diselamatkan, maka kita bisa berbuat baik. Ya, kalau jadi, mereka berbuat baik, bersebelahan Pak ya. Kalau kita bertolak belakang dengan orang luar. Bisa berbuat baik. Ya. Ya. Sudah ya. Jelas. Ini kita bahas sedikit. Ini kan ya berbicara tentang keselamatan ya, keselamatan. Sebenarnya ini konsep basic yang penting sebenarnya ya untuk orang Kristen. Karena saya pikir juga ada orang Kristen yang berpikir begini, sepertinya menganggap ada yang kurang dari pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatannya ya. Sehingga saya tuh, supaya selamat tuh saya juga harus berbuat baik dong. Itu ya, harus berbuat baik, saya harus berbuat. Ini untuk selamat ya, untuk selamat. Sekali lagi, ini untuk selamat. Sehingga apa? Aduh, saya nggak ke gereja, nanti nggak selamat ini, karena nggak berbuat baik. Saya nggak nolong, nanti nggak selamat ini. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang kurang dari pengorbanan Tuhan Yesus. Nggak komplit nih. Ya mungkin pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu 90%, ya 10% ya saya harus berjuang, berbuat baik. Dan lain-lain. Ini kelihatannya konsepnya bagus, tapi salah. Ya, tapi salah. Yeah. Karena kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sempurna. Sempurna, 100% sempurna. Sempurna, tanpa cacat celah. Kan anak domba Allah yang tanpa cacat celah hanya Kristus. Jadi betul-betul Kristus yang membenarkan kita, menghapus segala dosa kita. Dan jelas, keselamatan karena iman. Iman itu arti apa? Iman itu kan di dalam Efesus pasal 2 itu kan sudah dijelaskan. Bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik saya. Kan begitu kata firman Tuhan. Kita diselamatkan karena iman, bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan baik kita, dan lain sebagainya. Berarti murni sepenuhnya karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan itu yang kita percayai, dan itu yang membuat kita selamat.
Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan daripada Pak Adi Wijaya itu, loh kalau gitu, piye kita tuh kok diselamatkan tok dengan iman tok, terus yo apa sena yo gitu ya. Toh juga perbuatan baikku tidak mempengaruhi gitu ya, tidak mempengaruhi. Toh Kristus, Rasul Paulus dalam Roma itu jelas mengatakan sekali-kali tidak. Itu kalau Rasul Paulus dalam Roma. Sekali-kali tidak. Tidak boleh seperti itu. Karena begini, balik lagi kalau kita berbicara tentang iman dan perbuatan baik, balik lagi ke Yakobus ya, dulu pernah kita bahas ya, Yakobus itu ya. Dan saya juga percaya bahwa ketika orang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan, dia sudah menerima kebaikannya begitu luar biasa, tak mungkin dia akan menyakiti hati Tuhan terus. Intinya sih begitu ya. Kalau bahasanya saya tuh sungkan rasanya berbuat dosa lagi, menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Coba bayangkan, misalnya kita saja punya sahabat gitu ya. Sahabat yang sudah mati-matian berbuat baik dengan kita. Wis apa saja dia berikan. Kita kekurangan uang, dia duit, dia kasih. Bahkan mungkin dia punya rumah, dijual rumahnya untuk bantu kita. Dijual ininya untuk bantu kita. Masalah kita tega, wis tak celakai saja nih orangnya gitu ya, atau tak apain. Saya rasa sih enggak sih. Kita secara manusia saja masih bisa menilai hal begitu kita untuk membalasnya gitu ya, secara otomatis. Nah, apalagi sekarang Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan kita, merendahkan diri, rela mati dengan di atas kayu salib, berkorban segala-galanya, nyawanya sendiri diberikan. Masa kita tega, istilahnya gitu ya, kita tega terus-terusan menyakiti hati Tuhan. Nah, di sana seharusnya, menurut saya iman yang sejati itu seharusnya seperti itu, membawa kita kepada perubahan. Tapi sekali lagi iman, sekali lagi perbuatan atau perubahan kita bukan supaya kita menambahi pengorbanan Tuhan, bukan supaya kita tuh komplit rasanya merasa lega untuk kita untuk selamat enggak. Tadi Dr. Nopian sudah mengatakan, kita tuh diselamatkan dulu oleh Tuhan. Full Tuhan yang ngerjakan. Keselamatan kita bahwa full Tuhan yang ngerjakan. Bahkan kalau saya lihat di ayat ini ya, saya tadi langsung ingat ada satu teolog itu, misalnya ayat 25 ini ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman oleh darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saya lupa nama teolognya, ada mengatakan begini. Apa sih yang kita sumbang di dalam keselamatan Kristus? Ada loh sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan untuk keselamatan. Yaitu apa? Dosa-dosa kita. Ya kan? Dosa-dosa kita yang kita sumbang sebenarnya kepada Tuhan. Yang Tuhan tanggung sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bukan untuk ini. Tapi itu alasan kenapa Tuhan mau datang ke dalam dunia. Tidak ada. Itu yang kita sumbang kepada Tuhan untuk keselamatan kita. Selain daripada dosa-dosa kita. Yang banyaknya luar biasa. Dosa seluruh umat pilihan di seluruh dunia ditanggungkan kepada Kristus di atas kayu salib. Itu yang kita sumbangkan sebenarnya untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib supaya kita bisa diselamatkan. Dan saya pikir kalau saya tadi baca ayat 22, 25 sampai 26, yang lainnya semuanya pasif. Dalam artian kita percaya kepada Tuhan, dan percaya pun tadi Dr. Nopian kan sudah katakan, itu pun juga anugerah dari Tuhan, Roh Kudus yang terkait dalam hidup kita. Kemudian kita dibenarkan, kan pasif kan, kita dibenarkan, kita diselamatkan, dan lain sebagainya. Kecuali ayat 25 itu dosa yang kita sumbang, di mana Tuhan harus menanggung semuanya itu untuk kita. Ya. Ya, nomor 7. Ini Pak, diselesaikan 10 pertanyaan sekalian apa KE tadi bertanya bisa buat besok atau kita kebut sekarang sekalian, Pak? Kan cuma kurang 4 tuh lanjut. Sampai nomor 6. Bisa. Sudah mau makan. Nomor 7. Ya, Mbak Nar. Sudah, Mbak. Bu Win. Clear way for Nar. Sudah, Bu Win. Ya. Ya, ada panggilan masuk, tak? Ya. Pertanyaan 7. Enggak. 6 aja, yuk. Sampai 6, selesai. Oh, selesai aja. Ya. Kurang 7, 8, 9, 10, Pak. Mau dikebut. Ya. Kebut atau? Ya, kebut aja, kebut.
Pertanyaan nomor 7. Kata penebusan yang digunakan Paulus di ayat 24 berasal dari pasar budak zaman tersebut. Itu berarti membeli seseorang dari perbudakan macam apa Kristus telah membebaskan kita. Ya pasti perbudakan dosa. Ya, jawabannya perbudakan dosa. Sip. Oke. Nomor 8. Kebetulan ini. Silakan nomor 8 Pak Novian yang jawab, sekalian baca sambil jawab biar cepat. Banyak orang berharap karena Allah mengasihi, maka dia akan melupakan dosa. Dari perikop ini, apa kebenaran yang Anda dapat pahami berkenaan dengan hal tersebut? Allah mengasihi, maka, jadi begini, Allah itu memang kasih, tapi dia itu juga Allah yang benar dan adil. Sehingga semua sifatnya itu tidak bisa kita hilangkan salah satunya. Misalkan kita ngomong Allah kasih, kemudian kita melupakan bahwa dia juga adil, itu tidak bisa. Ya. Jadi dia juga kasih, dia juga adil, dan dia juga benar. Semuanya itu muncul pada saat yang bersamaan. Maka dari itu, tidak mungkin dia bisa mengasihi kita selama kita juga masih ada dosa. Nah, itulah sebabnya kasih dan keadilan itu bisa bertemu lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yaitu Allah mengasihi kita, tapi dosa-dosa kita juga ditebus dan dihukum dengan cara Tuhan sendiri mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu. Ya. Lanjut, nomor 9, Pak. Jika Anda tidak yakin bahwa Allah telah mengampuni dosa Anda, bagaimana bagian Alkitab ini menolong Anda memahaminya? Ya, seperti yang nomor sebelumnya, nomor 8 yang dikatakan Pak Novian tadi. Dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu mengampuni dosa kita dan memberi anugerah keselamatan pada kita. Jadi Alkitab itu menolong kita untuk bisa paham. Kak Yudi, silakan memberi penjelasan yang lebih jelas lagi. Saya yakin bahwa Allah telah mengampuni dosa Anda. Kalau saya secara pribadi yakin. Dalam artinya semua dosa saya, bahkan dosa masa lalu, dosa sekarang, bahkan dosa yang sebelum saya perbuat pun itu sudah ditanggung oleh Tuhan semuanya. Dan ini memang sulit ya untuk dipercaya. Saya pun dulu pernah mengalami kesulitan secara pribadi. Saya pun dulu pernah merasa ada satu titik di mana saya itu merasa saya itu benar-benar nggak layak di hadapan Tuhan. Benar-benar saya ini berdosa. Nggak mungkin lah Tuhan ampuni saya. Nggak mungkin rasa ini. Dosa saya sudah terlalu berat. Belum lagi nanti saya istilahnya dosa-dosa yang akan datang gitu ya, nggak tahu nanti berbuat apa dan lain sebagainya. Ya kan selama kita masih hidup, sekalipun kita orang percaya kan kita masih tetap bisa untuk jatuh di dalam dosa gitu ya. Dan itu saya pernah merasakan itu. Dan saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal yang demikian, merasa diri betul-betul tidak layak, dan pernah sempat merasa kayaknya nggak mungkin deh Tuhan mengampuni saya. Terlalu besar, dosa saya terlalu besar. Tapi untuk sekarang, ketika saya belajar firman Tuhan, bahkan ketika bagian ini surat-surat Rasul Paulus ini, dan saya berani mengatakan, saya yakin Tuhan mengampuni semua dosa-dosa saya. Seperti konsep yang tadi saya katakan ya, bahwa di atas kayu salib, semua dosa pelanggaran saya sudah diampuni oleh Tuhan. Bagaimana bagian Alkitab ini menolong Anda untuk memahaminya? Ya saya percaya. Saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita diselamatkan kasih karunia, dan lain sebagainya. Itu. Oke, next. Ya. Nomor 10. Ayo Coach Cicun, gong, nomor 10. Nomor 10, bagaimana Anda juga dapat menolong orang lain untuk memahami pengampunan Kristus dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Ya. Kalau kita lihat di dalam ini Injil Matius pasal 6
Matius. Ayat 14 tentang 14 tentang pengampunan. Kalau kita mengampuni orang lain, kita Tuhan juga mengampuni kita. Matius piro? Matius 6. 6 ayat 14, Pak. Ya. Nah ini, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, kamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita bisa mengajarkan menolong kepada orang lain dengan memberi ayat itu gitu toh, Pak. Jadi kita juga bisa mengajarkan kepada orang lain bahwa Tuhan sudah mengampuni kita akan dosa-dosa kita atau sudah menebus kita. Nah, dalam kehidupan kita juga harus belajar untuk bagaimana mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bisa memaafkan, bisa. Jadi kan seperti itu kan pertanyaannya. Jadi bagaimana Anda juga dapat menolong orang lain untuk memahami pengampunan Kristus. Jadi Kristus terlebih dahulu yang mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita pun belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kita juga belajar mengampuni orang lain. Seperti dalam doa Bapa kami kan. Ya. Maksudnya kita memberi contoh dulu. Kalau kita disakiti kita mengampuni seperti itu dulu apa? Bagaimana Coach Jun maksudnya? Ya kalau contoh ya otomatis, tapi kalau tidak ada contohnya kan kita masa harus ada contoh. Kadang-kadang kita kalau ngomong kok mereka gak mudeng toh Coach Jun, diomongi Tuhan Yesus harus mengampuni, dia malah kadang-kadang kalau bukan Kristen malah ada contoh kalau ada kejadian. Ada contoh kalau ada kejadian. Kalau kita pas ada kejadian kan mungkin sulit untuk memberikan contoh ya. Contohnya ya pengampunan daripada Tuhan Yesus itu. Dan doa yang juga diajarkan oleh Tuhan Yesus itu doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jadi itu sudah apa yang sudah digariskan oleh Tuhan bahwa kita juga mengampuni orang bersalah kepada kita. Tuhan aja yang Maha Kuasa mau mengampuni kok. Kita orang berdosa kok tidak mau mengampuni. Ya. Ini ya, pengampunan Tuhan itu sempurna. Sempurna dalam artian begini, saya pikir sih, kenapa sih ada banyak orang Kristen yang ragu akan keselamatannya? Kalau kita pikir sih kenapa sih? Pertanyaan, kenapa sih orang Kristen itu banyak ragu akan keselamatannya? Apakah ada? Saya yakin ada. Mungkin juga termasuk di gereja kita ya. Kalau ditanya, apakah ketika kamu meninggal, misalnya begitu ya. Tapi kan kita nanya langsung begitu. Lalu ketika misalnya seperti itu, apakah kamu yakin bahwa kamu akan diterima oleh Tuhan? Nah, mungkin saja ada banyak orang Kristen sekalipun yang mengatakan tidak yakin, gitu. Dan bagi saya sih salah satunya problemnya itu adalah kenapa? Tidak percaya bahwa Tuhan itu sudah mengampuni dosa-dosanya. Semuanya sudah Tuhan tanggung. Dan seolah kita tuh masih membawa beban berat di dalam kehidupan kita sehingga kita tuh merasa saya itu tidak layak. Saya itu tidak layak. Seolah iblis itu kan penuduh kita tuh. Iya bener loh, kamu tuh tidak layak loh di hadapan Tuhan. Tuh kan lihat tuh hidupmu kan, kamu nunjukin orang, nunjukin orang kamu masih ini dan lain sebagainya kan. Nah bener, nggak layak kamu dan lain sebagainya. Jadi sudah hidup aja kayak gitu. Nah, kadang orang begitu, ya sudahlah, saya juga nggak bisa berubah, saya juga nggak bisa ini, dan lain sebagainya. Ya kalau mati, ya saya juga nggak yakin masuk ini. Makanya apa? Ketika orang tidak meyakini Tuhan mengampuni seluruh dosa kesalahannya dalam Kristus, maka orang tersebut pasti apa? Pasti akan mencari sesuatu yang lain. Nah ini yang saya sebut tadi itu, merasa ada yang kurang dari Kristus. Saya harus berbuat dosa, saya harus hidup suci. Ini ya tujuannya untuk supaya selamat. Dan ini kan jelas salah sekali. Karena Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan di dalam Kristus, semua dosa pelanggaran kita itu sudah diampuni. Dan bagian kita tuh cukup mempercayai, meyakini itu. Sekarang bagaimana supaya kita menolong orang lain? Supaya orang lain juga merasakan kasih Tuhan seperti yang kita rasakan. Dan saya pikir ini juga kalau di pemuda remaja ini juga pergumulan saya. Yang namanya anak pemuda remaja
pergaulannya seperti itu, kondisi kita ya, kita semua sudah tahu lah kondisi pemuda remaja kita juga seperti apa, dan kondisi pergaulan anak pemuda remaja dan sebagainya. Dan bagaimana saya tuh juga berusaha untuk menjelaskan kepada mereka tentang Injil, di dalam Kristus Injil itu seperti apa, dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengampuni kita, dan Tuhan Yesus bukan sekedar mengampuni tok, tapi Tuhan juga mau supaya kita juga berbalik kepada Dia, kan begitu. Jadi nggak sekedar kita berbicara, oh betul Tuhan mengampuni kita. Kamu nggak perlu lagi merasa bersalah, nggak perlu lagi merasa feelingmu, aduh saya tuh anu dan lain sebagainya. Tapi yuk keluar dari itu, keluar dari perasaan itu, keluar dari rasa itu, tinggalkan semuanya itu dan datang kepada anugerah yang mengampuni kita, menerima kita tuh terbuka secara lebar, full. Tuhan tuh mau menerima kita full, dan itu yang harus apa ya? Dan itu yang saya secara khusus berjuang untuk pemuda remaja bisa memahami itu, dan juga untuk jemaat Tuhan secara umum. Sehingga kita punya keyakinan bahwa kita tuh betul orang-orang sudah diselamatkan. Karena apa? Kita percaya Tuhan sudah mengampuni kita. Dan balik lagi nanti ke Pak Adi Wijaya, kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita harus juga belajar mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada kita. Prinsipnya apa? Seperti Tuhan mengampuni saya, dosa-dosa saya yang besar, aku juga harus mengampuni orang. Masa dosa saya sering pakai gini, masa dosa saya yang besar saja seperti itu Tuhan ampuni, dosa orang lain yang tidak seberapa, masakan saya tidak mengampuni gitu ya, saya masih, ini yang masih tak sen ini orang nih, masih dendam puluhan tahun lagi gitu lah, sebagainya. Adalah kita harus lepas itu semua. Ya prinsipnya kan seperti dalam doa Bapa kami itu kan. Ya, Pak Novian silakan. Ya, kalau bagaimana menolong orang mempelajari pengampunan itu adalah pakai itu loh. Ada traktat Evangelical Experience. Intinya kita menunjukkan bahwa bisakah salah satu kesalahan ya, misalkan ada seseorang mencuri, lalu Anda hakimnya. Nah, seorang yang mencuri itu kedapatan tertangkap basah mencuri sepeda. Lalu dia pada saat diadili dia ngomong, hakim, saya ini sudah melaksanakan banyak kebaikan, menolong orang, berbakti kepada orang tua, dan sebagainya. Bisakah kebaikan-kebaikan itu membebaskan saya dari hukuman ketangkep basah mencuri sepeda? Biasanya standar keadilan hampir setiap orang itu ngomong ya nggak bisa. Jadi kalau misalkan Pak Hakimnya memutuskan dia bebas gara-gara dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, padahal dia ketangkap basah mencuri sepeda, itu akan mengusik rasa keadilan. Hampir setiap orang ngomong tetap harus dihukum, karena dia tetap mencuri sepeda. Jadi tidak ada kaitannya mencuri sepeda dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Nah, itu pun bisa kemudian kita ilustrasikan bahwa kalau sehari aja kita melakukan dosa itu ada berapa lah? Apakah kita bisa tidak melakukan dosa dalam sehari? Kan tidak mungkin ya. Kita ngomong sehari melakukan 3 dosa aja sudah bagus itu. 3 dalam sebulannya berapa? 10 ya. Tahunnya 90 kali 12. Kalau kita umurnya 50 tahun sudah ribuan dosa. Nah, bisa nggak kita menghadap ke Tuhan yang Maha Suci dengan membawa segala macam dosa itu? Kelihatannya pasti nggak mungkin. Lalu bagaimana kita bisa bertemu Tuhan yang Maha Suci dengan banyak dosa-dosa seperti itu? Nah, di situ kita bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu ada ilustrasinya. Kalau di EE itu ada yang namanya Jenderal Samila itu. Jenderal Samila itu kan ibunya kedapatan mencuri, kemudian dia dihukum cambuk. Dan Jenderal Samila waktu itu ngomong siapa kedapatan mencuri maka dia akan dihukum cambuk. Dan ternyata yang mencuri adalah ibunya sendiri. Nah, lalu orang-orang kaget. Wah, kalau dia menghukum ibunya pasti mati, dia anaknya tidak berbakti. Tapi kalau dia tidak menghukum ibunya, maka dia orang yang tidak adil. Maka pada saat hari H, Jenderal Samila ngomong, tetap harus dihukum. Wah, yang lihat ibunya bakalnya mati. Ternyata ketika dihukum cambuk 50 kali, yang menerima cambukan adalah Jenderal. Dia yang menggantikan. Nah, itu akan melambangkan bahwa Tuhan itu menebus kita. Tapi kita sebagai manusia nggak akan mungkin bisa
berdaya untuk menyelamatkan, sehingga siapa yang menggantikan kita untuk dihukum, yaitu Tuhan sendiri, ya Tuhan Yesus. Itu yang akan, ya itu ilustrasi lah, ilustrasi yang akan membuat kita mampu menjelaskan ayat-ayat di dalam Alkitab ini supaya mudah dimengerti, intinya seperti itu. Ada lagi yang saya senang tuh telur, perumpamaan tentang telur ceplok, telur dadar ya, telur dadar. Nah, bahwa kalau saya bertamu 9 baik, 1 busuk, semua jadi busuk. Ya, Itu saya Pak. ke Buin, saya senang telur, lalu saya didadarkan 10 telur. 9 itu baik, tahu-tahu telur ke-10 itu busuk, tapi sudah kadung dicampur. Apakah saya masih tetap mau? Hampir setiap orang mau. Busuk semua. Walaupun yang 9 baik ya toh, yang 1 yang busuk. Demikian juga dosa itu seperti itu. Jadi dosa walaupun 1 aja itu sudah mencemarkan semua bagian kehidupan kita, walaupun kita 9 kali melakukan perbuatan baik. Dan Tuhan tidak akan mungkin terima kita untuk hal itu. Mungkin gitu, Bu. Terus sudah ditutup Pak ya? Ini habis pertanyaan. Ya, ditutup aja doa. Apa yang doa Bu Win? Tadi siapa Bu Win yang doa ya? Ya, sekarang yang doa Yudi. siapa ya? Pak Novian minta doanya, titip doanya untuk Duana yang ulang tahun. Ya. Oke, kita tutup ya bersama ya. Oke. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk bisa mempelajari tentang keselamatan yang benar-benar Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Kami tidak mampu untuk melaksanakan segala hal baik memperoleh keselamatan itu. Tapi Tuhanlah yang memberikan kepada kami. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk Duana yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai dia, baik yang dialami selama perjalanan hidupnya, maupun kami mau berdoa untuk perjalanan hidupnya ke depan, biarlah Tuhan sendiri memberikan pimpinan, tuntunan, sehingga dia boleh memperoleh kasih Tuhan, dia makin rindu terhadap pengenalan Tuhan yang benar. Tuhan boleh mencurahkan berkat-Nya untuk Duana dalam menjalani hidup-hidup masa-masa hidupnya ke depan. Biarlah dia tetap bersandar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri PA pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberikan berkat-Nya pada kami dan pada semua orang yang merindukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Yo, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Dadah.